nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijau. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-149 ini didukung oleh para pemain Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werda Murti, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Yoko sebagai Empu Renteng, Margaret sebagai Dewi Sambi, Narto sebagai Arda Raja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Heri sebagai Kuda Prana, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Nusri sebagai Gagak Sali, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jaran Lejong yang ditugaskan menggeledah rumah-rumah penduduk mulai bekerja. 100 prajurit berkuda segera dikerahkan. Mereka memasuki rumah demi rumah, membongkar, memaksa penghuninya yang terdiri dari para wanita ataupun anak-anak untuk mengatakan di mana suami atau saudara laki-lakinya. Sementara itu, Linggapati, anak Rana Dikara, dan Werda Murti sudah akan kabur dari Lopanda. Tapi mendadak, Jaran Lejong berdiri di depan pintu sambil berkacak pinggang. Rupanya masih ada seekor tikus yang tertinggal. Aku bukan tikus desa. Kau tikus. Tikus comberan. Pengecut. Kau lihat di sana. Di tengah lapang rumput sana.
teman-temanmu pada menggeletak. Mereka semua terbunuh karena mengadakan perlawanan pada kami. Prajurit-prajurit Kediri. Dan kau, apa yang kau lakukan di sini? Hah? Kau malah bersembunyi dengan seorang perempuan? Aku tidak bersembunyi. Aku merasa tidak perlu untuk bersembunyi. Kau masih berkata begitu? Aku sedang berada di rumahku sendiri. Mengapa kau tidak datang ke lapangan sana? Hah? Mengapa kau tidak datang seperti teman-temanmu? Apakah aku harus datang ke sana? Kau harus datang. Ini perintah Gusti Arda Raja. Aku tidak kenal siapa itu Arda Raja. Kunyuk jelek. Berani kau menghina seorang pangeran pati. Ayo, sekarang kau ikut aku. Tidak. Aku membawa beberapa orang prajurit. Mereka sedang menunggu di halaman. Kalau kau tidak mau menurut, kami terpaksa akan menyeretmu. Kau tidak berhak memaksaku untuk pergi ke suatu tempat. Kau datang dengan kasar, bahkan kau telah merusakkan pintu rumahku. Mestinya kau kuusir dari desa Lopanda. Setan kau! Kurang ajar. Kau rusakkan barang-barangku. Aku bahkan akan membakar rumahmu. Iya. Pati langsung menyerang Jaran Lejong dengan gencar. Pendekar kesayangan Ibu Kajil itu agak kewalahan juga. Kesempatan ini digunakan Werda Murti untuk lolos dari pintu belakang. Sementara itu, Jaran Lejong memaksa Linggapati meneruskan pertarungan di halaman. Kalian jangan turut campur urusan ini. Kalian minggir sana. Biar orang ini aku yang membereskan. Ayo. Aku tidak gentar. Majulah kalian bersama-sama. Keroyoklah aku. Aku Linggapati, anak desa Lopanda. Kau Linggapati. Aku ingat sekarang. Aku dapat mengenalimu lagi sekarang. Kau dan teman-temanmu yang telah membunuh Kakang Jaran Bangkal. Ya, akulah yang membunuh Jaran Bangkal. Kau mau apa sekarang? Tentu saja aku akan menuntut balas kematian seorang sahabatku yang terbaik. Sekarang kau akan kubunuh Linggapati. Jaran Lejong memburu Linggapati dengan jurus-jurus pedangnya. Sementara beberapa orang prajurit hanya berjalan mondar-mandir sambil melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Linggapati memang bukan tandingan Jaran Lejong yang sudah kenyang pengalaman berkelahi. Karena itu dia mulai nampak keteter. Pada saat yang gawat, mendadak Werda Murti muncul dengan kudanya. Ayo, Kakang! Cepat naik, Kakang! Kurang ajar! Ayo! Lepaskan anak panah! Cepat bidik mereka! Kurang ajar! Serentak 10 orang pemanah mementang gendewanya dan membidik ke arah kuda yang ditumpangi Werda Murti dan Linggapati yang terus melaju. Setan! Ayo kejar mereka! Ambil kuda, ikut aku! Setan galas! Terluka, Werda Murti. Orang itu sempat menyabet perutku ketika aku melompat ke atas kuda. Oh, Werda Murti. Werda Murti, kau kenapa? Aku terkena anak panah, Kakang.
Senopati terkejut. Dia melihat ada sebuah anak panah menancap di tubuh kekasihnya. Anak panah itu menancap di tulang rusuk, persis di bawah payudaranya. Wardamurti, bukankah kita harus menyelamatkan diri? Oh, benar, Kakang. Kita harus menyelamatkan diri. Karena itu, kita jangan berhenti terlalu lama di sini. Ayo, kita teruskan perjalanan ke Majapahit. Rupanya mereka masih terus mengejar kita, Wardamurti. Iya. Mari tali kekangnya, biar aku yang mengendarai kuda ini. Kau pegang kuat-kuat leher kuda ini, supaya tidak terjatuh. Kau tak akan bisa memenangkan pertarungan ini, Gagak Sali. Kau juga tidak akan bisa menakut-nakuti aku hingga aku rela menyerahkan diri. Sebenarnya aku kasihan padamu. Kau masih amat muda. Kau baru saja mempunyai anak. Kasihan istrimu itu kalau nanti akhirnya menjadi seorang janda. Istriku adalah seorang wanita yang baik. Dia mampu menjaga harga dirinya dengan baik. Dia bukan wanita ugal-ugalan seperti kau, tahu? Kau pasti sangat mencintai istrimu itu, bukan? Apa urusanmu? Kalian suami istri muda yang saling mencintai. Tapi sayang, cinta yang indah itu harus direnggut. Cinta kalian akan kuputuskan hari ini juga. Kecuali kau mau memberikan keterangan padaku tentang desa Lopandak. Kalau toh aku menyimpan keterangan yang kalian inginkan, aku tak akan memberikannya. Apalagi pada wanita iblis seperti Dewi Sambi. Gagak Sali, ku beri waktu barang sekejap untuk mengenang anak dan istrimu. Dan setelah itu, aku baru akan membunuhmu. Wajah Dewi Sambi merah menyala. Pandangan matanya seperti akan menelan Gagak Sali. Mulutnya mendesis dan bibirnya bergetar. Kemudian terlihat wanita itu merentangkan kedua belah tangannya. Itulah pertanda pendekar dari Gunung Wilis yang kemudian memperdalam ilmunya di lereng Tengger itu. Mengeluarkan ilmunya, Aji Tapak Wisa. Kukira sudah cukup. Sekarang tahanlah seranganku ini. Kalau kau mampu bertahan dalam 3 jurus saja, maka kau akan kuminta ampun pada Gusti Arda Raja. Dan selanjutnya, kau boleh bebas. Bagus. Kau cukup tangkas berkelit. Sekarang lihat jurusku berikut ini. Gagak Sali seketika menjadi geragapan begitu serangan Dewi Sambi menghambur datang. Dia menjadi bingung, seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Gerakan perempuan itu begitu cepat dan jurusnya sangat berbahaya, penuh tipu muslihat. Suatu saat, Gagak Sali yang memang sudah tak berdaya lagi menjadi putus asa. Tangkisannya tidak banyak gunanya lagi. Dan pada saat itulah tangan Dewi Sambi terangkat tinggi dan telapak tangannya mengembang. Aji Tapak Wisa! Tubuh Gagak Sali terpental sejauh 3 batang tombak ke belakang. Sungguh malang nasib warga desa Lopandak itu. Wajahnya biru dan bagian dadanya seperti hangus tersiram bara. Bagus sekali tontonan yang kau sajikan, Sambi. Lihat saja, orang itu sampai ternganga keheranan. Hei, kau juga mau minta bagianmu? Hei, tunggu, Sambi. Serahkan orang ini padaku. Rupanya kau yang minta bagian, Kakang Renteng. Silakan. Aku tak berminat pada orang seperti itu. Nah, begitu. Jadi kita bertiga mendapat pembagian tugas yang adil. Hei, kemari kau. Iya kau. Sebelum permainan berikutnya dimulai, marilah kita berbincang-bincang bareng sejenak. Kau tidak keberatan, bukan? Tidak. Bagus. Bagus sekali.
Boleh aku tahu namamu? Nama hamba Kuda Prana, Tuhan. Rupanya kau mempunyai pembawaan yang lebih baik dibanding dengan teman-temanmu yang lain. Kau lebih sopan dan nampaknya kau lebih cerdik dibanding Gagak Sali ataupun Rana Dikara. Apakah kau asli warga desa Lopandak? Hamba dilahirkan dan dibesarkan di Lopandak, Tuhan. Iya. Orang tua laki-laki hamba asli warga desa ini. Tapi orang tua perempuan dari Singasari, Tuhan. Pantas cara berpikirmu sedikit lebih kota. Nah, sekarang bagaimana? Kau ingin mengikuti jejak teman-temanmu itu? Lihat, semua temanmu sudah tergeletak menjadi mayat. Mereka mati untuk suatu keyakinan dan pendirian yang aku kira tidak masuk akal. Nah, sekarang bagaimana denganmu, Kuda Prana? Kau memilih ikut mereka atau barangkali kau mempunyai pertimbangan yang lain? Baik, Tuhan. Hanya keterangan yang kami butuhkan. Keterangan dan pengakuan. Kalau kau mau memberi keterangan tentang Sanggrama Wijaya, kau akan kami bebaskan. Baiklah, hamba menyerah, Tuhan. Hei, apa maksudmu dengan menyerah? Hamba belum mau mati. Dan untuk itu, hamba akan memberikan keterangan yang tuan-tuan butuhkan. Lihat Paman Kepemundara, ada banyak tapak kaki kuda di jalanan ini. Aku yakin tempat ini sering dilewati orang. Benar, Gusti. Tempat ini sangat sulit dicapai dengan kuda. Tapi mengapa banyak tapak kaki kuda? Inilah yang mencurigakan. Kalau hanya sekedar warga desa Lopandak yang sekali waktu datang kemari, mungkin untuk mencari kayu bakar atau untuk keperluan lain, tidak akan ada tapak kuda sebanyak ini. Sepertinya jalanan ini hidup, Gusti. Tapi jalanan ini jalanan buntu. Kita tidak bisa terus lagi, Paman. Apakah kita tidak perlu mencoba untuk terus, Gusti? Terus kemana? Di depan ada dinding batu karang yang cukup tinggi. Mungkin saja dinding karang itu mempunyai celah yang bisa dimasuki kuda. Iya. Mungkin saja, Paman. Baiklah. Mari kita coba saja, Paman. Tapi harus hati-hati. Tidak perlu semua prajurit ikut. Yang lain biar menunggu di sini saja, Paman. Ardaraja, Kebo Mundarang, terus mendaki lereng yang di sebelah kanannya terbentang sebuah jurang. 50 orang prajurit mengiring di belakangnya. Mereka tak dapat bebas berkuda karena jalanan yang penuh batu-batuan dan cukup berbahaya. Jalanan berbatu itu terus menanjak menghampiri sebuah dinding tebing yang menjulang tinggi. Dan begitu sampai di ujung jalan, Ardaraja berteriak karena melihat sebuah celah yang cukup lebar. Lihat, Paman! Lihat! Ada celah batu di sini, lihat! Di sini tempat latihan keprajuritan. Aku menemukan 2 potong logam bekas patahan pedang. Hamba juga menemukan patahan mata tombak, Gusti. Dan seorang prajurit yang memeriksa tempat ini menemukan setumpuk keris yang ditanam di dekat pintu masuk. Kalau begitu jelas
bahwa Desa Lopandak mendirikan perguruan kanuragan secara diam-diam. Benar, Gusti. Hal itu sekarang sudah terbukti. Sekarang tinggal membuktikan apakah perguruan gelap ini ada hubungannya dengan hutan tarik. Aku akan melaporkan hal ini pada Ayahanda Prabu. Dan selanjutnya, aku harus bisa membujuk Ayahanda Prabu agar mau meninjau keadaan hutan tarik. Ya, itu perlu sekali, Gusti. Kalau memang nanti terbukti bahwa Sanggrama Wijaya membuat gerakan bawah tanah yang tujuannya untuk menggulingkan pemerintah Kediri, maka hutan tarik yang menamakan dirinya Majapahit bisa dipungkam untuk selama-lamanya. Benar, Paman. Aku pun tidak sudi mendengar sebutan Majapahit. Pokoknya, sebelum Kakang Wijaya dan kaki tangannya dimusnahkan dari muka bumi ini, aku tidak akan pernah puas. Hanya sayang, Ayahanda Prabu terlalu banyak pertimbangan. Beliau juga sangat terpengaruh surat yang dikirimkan Arya Wiraraja. Itulah yang membuatku seringkali jengkel, Paman. Ya, sudah. Hasil temuan kita ini, kukira bisa kugunakan untuk membujuk Ayahanda Jayakatwang. Nah, bagaimana, Paman? Apa sudah cukup kita memeriksa tempat ini? Hamba kira cukup, Gusti. Sebaiknya kita segera kembali ke Lopandak. Nanti keburu gelap. Baik, Paman. Perintahkan mereka untuk kembali ke Lopandak. Bagus Kuda Prana. Kalang, itu namanya kau sayang pada nyawamu. Tapi awas, kau jangan mempermainkan kami. Tidak, Tuan. Hamba bersungguh-sungguh, Tuan. Bagus. Nah, kemarilah. Aku ingin mendengar pengakuanmu. Dan pengakuan itu nanti harus kau ulangi di depan Gusti Ardaraja. Baik, Tuan. Kuda Prana melangkah pelan ke arah Empu Renteng yang jaraknya kurang lebih 10 batang tombak. Warga Desa Lopandak itu melangkah sambil diam-diam meraba gagang kerisnya. Jarak mereka semakin dekat. Sekarang jarak itu tinggal 3 langkah. Mendadak, Kuda Prana dengan gerakan sangat cepat mencabut kerisnya. Kuda Prana, satu-satunya warga Desa Lopandak yang masih hidup, melangkah dengan pasti ke arah Empu Renteng. Jarak mereka tinggal 3 batang tombak. Kuda Prana meraba hulu kerisnya. Pada saat itu Empu Renteng berpaling ke arah Empu Bajil, sehingga dia sama sekali tidak menyadari datangnya bahaya. Ujung keris Kuda Prana meluncur deras ke arah ulu hatinya. Hiya! Kakang Enteng! Hei, apa yang kau lakukan ini, ha? Rupanya kau masih gemar bercanda, Kuda Prana. Kau masih bocah, karena itu sudah sepantasnya senang guyon. Habisi saja, Kakang. Orang itu licik. Tenang, Sambi. Tenang saja.
nanti juga akhirnya dia akan mampus di tanganku. Tapi biarlah kita main-main sebentar. Hei kuda prana, kalau kau masih penasaran, aku akan memberimu kesempatan lagi. Ayo, tusuklah aku dengan keris yang tentunya sangat kau bangga-banggakan itu. Ayo, ayo tusuklah. Pilih sendiri yang kau anggap paling empuk. Ayo, lagi. Dada atau perut atau lambung. Silahkan pilih, jangan ragu-ragu. Enak sekali tusukanmu. Kuda Prana, aku tidak mau tanggung-tanggung menjadi pendekar. 10 tahun aku berlatih ilmu kanuragan di atas lereng Gunung Berdiri. Percuma aku turun gunung kalau harus takut pada kerismu yang buluk itu. Ayo, tusuk lagi. Atau kau ingin menggunakan pedang? Silahkan. Tidak nantinya aku menangkis ataupun menghina. Kuda Prana benar-benar penasaran. Di samping juga ia merasa heran. Dia seperti tidak percaya pada apa yang dialaminya. Tiba-tiba dia menyambar pedang yang tadi digunakan Rana Dikara untuk melawan tongkat pencabut roh milik Empu Bajil. Kalau kau ingin tahu ilmu yang kugunakan ini, Kuda Prana, dengarlah baik-baik. Dengarlah. Inilah ilmu kebal yang bernama Blabak Pengantolan. Aku tidak sombong, Kuda Prana. Tapi kasihan telapak tanganmu. Kalau kau masih juga penasaran ingin melukaiku dengan pedang itu. Kau memang sakti Mandraguna, Empu Renteng. Kau manusia dijaya. Orang tedas tapak paluning pandai sisaning kurindo. Tapi jangan harap aku menjadi gentar. Tidak. Aku tidak gentar. Aku harus membunuhmu. Cukup, Kuda Prana. Kuda Prana sangat terkejut dan tangannya mendadak menjadi gemetar. Bentakan Empu Renteng itu bagaikan pukulan angin yang menyambar dadanya. Untuk sesaat, pemuda Lopandak itu sesak napas. Kuda Prana, aku sama sekali tidak marah melihatmu berbuat seperti orang gila begitu. Aku tidak marah kau menusuk dadaku, perutku, leherku dengan kerismu itu. Aku juga tidak marah kau membabat kepalaku dengan pedang itu. Tapi ada satu hal yang membuatku sangat tidak senang, Kuda Prana. Kau mau tahu? Aku tidak senang karena kau telah berani meliciki aku. Aku tak suka diliciki atau ditipu dan dikecoh oleh siapapun juga. Nah, Kuda Prana, karena kau telah meliciki aku, maka perbuatanmu itu harus kau bayar dengan nyawamu. Pedang kuning ini akhirnya minta tumbal juga. Nah, bersiaplah untuk menyusul teman-temanmu, Kuda Prana. Iya. Gerakan Empu Renteng luar biasa cepatnya. Pedang kuning hanya sebentar berkelebat di udara. Dan selanjutnya, tiba-tiba saja Kuda Prana sudah tak mempunyai kepala. Tubuhnya limbung beberapa saat, tangannya mengejang, dan akhirnya tubuh itu pun goyah, kakinya tertekuk, dan kemudian... Bagus sekali apa yang baru saja kau perlihatkan, Adi Renteng. Iya, ilmu pedangmu banyak kemajuan, Kakang. Maafkan, karena aku telah membuat kalian menunggu terlalu lama. Lihat, Gusti Arda Raja sudah kembali.
Bagaimana Paman Pacil? Apakah semuanya sudah dibereskan? Sudah, Gusti. Tak ada yang tercecer. Bagus. Aku puas melihat pemandangan seperti ini. Lopandak memang sarang para pemberontak. Karena itu pantas dibasmi. Besok hal ini harus disiarkan ke seluruh wilayah Kediri agar menjadi peringatan bagi desa-desa yang lain. Aku tidak melihat Jaran Rejo. Barangkali itu mereka, Gusti. Iya, benar, Gusti. Itu Jaran Rejo dan prajurit-prajurit Kediri. Dari mana kau Jaran Rejo? Ampun, Gusti. Ada 2 orang warga desa berhasil melarikan diri. Mengapa sampai ada yang melarikan diri? Suasana kacau balau, Gusti. Mereka berhasil menyerobot pada saat suasana sedang kacau. Tapi hamba berhasil melukai perutnya. Sedang yang seorang lagi terluka oleh anak panah yang dibidikkan prajurit-prajurit Kediri. Jadi mereka melarikan diri dalam keadaan terluka. Betul, Gusti. Kami mengejar sampai jauh di luar batas desa Lopanda. Tapi kami kehilangan jejak. Kira-kira kemana arah tujuan mereka? Iya, barangkali ke hutan tarik, Gusti. Hutan tarik masih sangat jauh dari sini, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba menyesal sekali. Hamba telah lengah dalam menjalankan tugas. Hamba bersedia dihukum, Gusti. Sudahlah, Jaran Rejo. Kalau mereka lari dalam keadaan luka, aku yakin mereka akan mampus di tengah jalan. Nah, kukira tidak ada perlunya kita berlama-lama di tempat ini. Mari kita kembali. Silakan, Kakang. Baiklah, Wardamurti. Mari kita teruskan perjalanan. Kita istirahat sebentar, Wardamurti. Aku akan membalut lukaku dulu. Kasihan kau, Kakang Linggapati. Nampaknya lukamu cukup parah. Linggapati sambil meringis menahan rasa sakit di bagian perutnya, berusaha membalut lukanya dengan sepotong kain. Darah segar merembes di atas kain, begitu kain menyentuh luka yang cukup lebar. Mari ku bantu, Kakang. Tidak usah, Wardamurti. Nah, lumayan. Darah tidak begitu deras lagi mengalir keluar. Kau tidak ingin minum dulu, Wardamurti? Tidak, Kakang. Minumlah, supaya lebih segar. Ayo, minumlah, Wardamurti. Kita sudah terlalu lama istirahat, Kakang. Kita berangkat lagi. Iya, sebaiknya begitu. Baiklah, mari aku papa kau ke atas kuda. Ayo, pelan-pelan saja. Nah, sekarang naiklah. Mari ku dorong. Ya, peganglah kuat-kuat. Aku akan naik di belakangmu. Bagaimana? Sudahlah, cepat berangkat, Kakang. Baiklah, kita berangkat.
Demikianlah Ayahanda Prabu, apa yang kami temukan di desa Lopandak adalah bukti nyata adanya sebuah gerakan bawah tanah. Kami menemukan sebuah tempat latihan ilmu kanuragan yang cukup luas dan letaknya tersembunyi. Jelas ada guru, ada murid, ada kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus di tempat itu. Kami masih menemukan jejaknya, bekas-bekasnya, karena pada waktu kami tiba di sana, rupanya tempat itu baru saja dikosongkan. Ardaraja. Iya, Ayahanda Prabu. Aku sangat menghargai usahamu untuk terus-menerus mengawasi orang-orang yang perlu dicurigai. Aku juga menghargai hasil yang kau capai di Lopandak. Desa seperti itu memang tidak boleh hidup di wilayah Kediri. Desa seperti itu harus dijadikan contoh yang buruk bagi desa-desa yang lain. Maka sudah sepantasnya Lopandak di bumi hanguskan. Tapi belum tentu apa yang kau temukan di Lopandak ada hubungannya dengan Sanggrama Wijaya. Memang Ayahanda Prabu, belum tentu segala kegiatan yang dikerjakan orang-orang Lopandak ada hubungannya dengan Kakang Wijaya. Tapi bukankah kemungkinan seperti itu selalu ada? Percayalah Ardaraja, Sanggrama Wijaya tidak akan berani melawan aku. Hamba hanya tidak ingin peristiwa yang menimpa Singasari akhirnya menimpa Kediri juga, Ayahanda. Tidak Ardaraja, itu tidak mungkin. Jaya Katwang bukan Kertanegara. Bapak mertuamu itu memang sudah kelewatan sombongnya. Dan kesombongannya itulah yang membuat dia menjadi lengah. Dia memberi kebebasan padaku untuk membuat wadyabala. Padahal jelas itu berbahaya sekali. Dalam hal seperti ini, soal pemerintahan dan kekuasaan, kadangkala kita memang terpaksa menutup mata. Tak peduli sanak atau kadang, adik, kakak, teman ataupun kekasih. Semua disingkirkan demi kekuasaan. Nah, Ardaraja. Iya, Ayah. Hal-hal seperti ini sudah kusadari benar. Jadi kita tidak perlu merasa takut. Karena kita sudah mengetahui rahasianya. Rahasia? Iya. Apa maksud Ayahanda Prabu? Sanggrama Wijaya kalau mau memberontak padaku harus punya bala tentara yang terlatih. Dan jumlahnya harus di atas 10.000 orang. Nah, dari mana dia bisa mengumpulkan orang sebanyak itu? Kalaupun dia bisa, dari mana dia akan memberi makan orang sebanyak itu? Memberinya pakaian, menjamin hidup keluarganya, dan sebagainya. Mungkin saja dia masih banyak pengikutnya, Ayahanda Prabu. Mungkin saja para pengikutnya itu yang bergerak untuk mengumpulkan orang-orang. Sudahlah. Yang penting, pengawasan terus ditingkatkan. Sebar telik sandi sebanyak-banyaknya. Berilah mereka hadiah-hadiah untuk merangsang semangatnya mencari keterangan yang kita perlukan. Jadi, Ayahanda Prabu tidak bersedia menuju hutan tarik? Itu soal mudah, Ardaraja. Aku sudah lama tidak berburu. Besok pagi, siapkan peralatan berburu. Aku ingin berburu kijang di hutan tarik. Sekaligus mau melihat dari dekat daerah permukiman Sanggrama Wijaya. Nah, cukup Ardaraja. Terima kasih. Hamba kira lebih dari cukup, Ayahanda Prabu. Bukan kita saja yang lelah, Wardamurti. Kuda itu pun nampaknya sangat lelah sekali. Biarlah dia makan rumput dulu. Dia juga perlu istirahat, Wardamurti. Apakah Majapahit masih jauh, Kakang?
Aku melihat ada gumpalan asap di beberapa tempat. Mungkin di sana banyak rumah. Mungkin di sana itulah Majapahit, Werdamurti. Kakang Linggapati, aku mencintaimu, Kakang. Aku juga mencintaimu, Werdamurti. Kalau nanti aku mati di tengah jalan, kau yang harus sampai di Majapahit, Kakang. Tidak. Kita berangkat dari Lopandak bersama-sama. Dan kita akan tiba di Majapahit juga bersama-sama, Werdamurti. Werdamurti. Aku akan mencabut anak panah di rusukmu dulu. Tidak usah, Kakang. Biarlah anak panah ini sebagai hiasan di tubuhku. Hiasan yang tak ternilai harganya, Kakang. Tapi darahmu tertahan oleh mata anak panah itu. Lukamu bisa membusuk. Werdamurti. Mari. Aku akan mencabutnya. Kemudian lukamu harus dibalut dengan kain. Aduh, pelan-pelan, Kakang. Aduh. Linggapati memeriksa anak panah yang menancap di rusuk bawah Werdamurti. Anak panah itu menancap cukup dalam. Linggapati menguatkan hatinya agar punya keberanian mencabut anak panah itu. Dia menggenggam batang anak panah sambil memejamkan matanya rapat-rapat. Anak panah itu bisa tercabut keluar dan sekarang berada dalam genggaman Linggapati. Tapi akibatnya sungguh menyeramkan. Luka Werdamurti menjadi amat lebar. Dagingnya tersobek dan darah segar menyemprot keluar membasahi wajah Linggapati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Werdamurti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Kartunet.com mengucapkan selamat mendengarkan Sandiwara Tutur Tinular episode ke-6 Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli,
Ivone Rose dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutari. Dalam seri ke-151 ini, didukung oleh para pemain, Juni sebagai Linggapati, Yuli sebagai Werdamurti, Kalubis sebagai Kebo Anabrang, Rudi sebagai Nambi, Budi Klontong sebagai Banyak Kapu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Ki Iwan sebagai Ki Wahan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Linggapati sangat cemas melihat anak panah yang menancap di rusuk Werdamurti. Kalau dibiarkan, lukanya bisa dan bahkan membusuk. Karena itu dia bermaksud mencabutnya. Linggapati memejamkan matanya. Tangan kanannya gemetar menggenggam batang anak panah. Tahanlah Werdamurti. Aku akan mencabut anak panah ini. Kini anak panah itu sudah tercabut. Darah meleleh di sela-sela jari Linggapati dan sebagian memercik ke bagian wajah dan pakaiannya. Werdamurti. Rupanya dia tidak kuat menahan rasa sakit. Dan sekarang dia pingsan. Werdamurti, aku mencintaimu. Aku tak ingin melihatmu menderita. Werdamurti. Sinar matahari semakin lemah. Sebentar lagi wajah sang Batara Surya itu akan bersembunyi di balik bentangan malam. Linggapati masih duduk menunggu Werdamurti. Dia sudah membalut luka di rusuk gadis itu dengan sobekan kain pakaiannya. Sementara dia merasakan lukanya sendiri semakin pedih. Linggapati girang sekali ketika melihat tubuh Werdamurti bergerak-gerak. Werdamurti. Kau sudah sadar kembali. Kakang Linggapati. Ya, ini aku Werdamurti. Aku Linggapati ada di sebelahmu. Apa yang kau rasakan sekarang? Apakah Majapahit masih jauh, Kakang? Tidak seberapa jauh lagi. Aku sudah melihat ada kepulan-kepulan asap di beberapa tempat. Barangkali di belakang bukit itu ada rumah-rumah yang dihuni manusia. Atau barangkali disitulah letak dukuh Majapahit yang kita tuju sekarang ini. Kalau begitu, marilah kita lanjutkan perjalanan, Kakang. Tapi bagaimana dengan lukamu, Werdamurti? Kita harus segera tiba di Majapahit, Kakang, dan menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Itulah yang terpenting. Kalau begitu, baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ayo, kupapah kau. Mari Kakang. Ada apa, Kakang? Kelihatannya lukamu juga parah. Tidak. Aku memang harus lebih berhati-hati lagi.
Mari. Linggapati merasakan rasa nyeri dan panas yang menyengat bagian perutnya setiap membuat gerakan yang kasar. Dan kadangkala darah kembali mengucur, meleleh ke paha sampai betis kakinya. Tapi pemuda lodak itu tak ingin menampakkan rasa sakitnya di depan kekasihnya. Apakah kau bisa duduk dengan baik, Wardamurti? Bisa, Kakang. Aku bisa duduk dengan baik dan nyaman di atas punggung kuda ini. Aku bahkan belum pernah berkuda senyaman ini. Lihat gumpalan-gumpalan asap itu. Iya, aku melihatnya, Kakang. Aku yakin kita sudah berada di wilayah Duku Majapahit. Rasanya aku mencium aroma sebuah perjuangan yang amat sedap. Ayo, cepat, Kakang. Kita harus segera tiba sebelum matahari terbenam. Baiklah. Peganglah leher kuda. Pegang terus dan jangan sampai terlepas. Ya. Satu hentakan lagi, kita sudah akan tiba di tempat yang kita tuju. Matahari mulai tenggelam di bawah daerah yang berbukit-bukit. Sinarnya membias ke angkasa, menyepuh mega-mega putih dengan warna keemasan. Linggapati masih mengendarai kudanya menyusuri jalanan hutan yang mulai gelap. Suatu ketika kudanya melompati sungai kecil yang airnya jernih. Dan pada saat lain, kuda itu berlari dengan hati-hati di atas akar-akar pohon yang menjalar ke sana kemari. Kuda itu berlari tidak cukup kencang, seolah ingin menjaga keselamatan dua orang yang duduk di atas punggungnya. Linggapati kelihatan sangat lelah. Dia harus berkuda sambil menahan rasa sakitnya yang terluka, sementara masih harus menjaga Wardamurti agar tidak terlempar dari atas kuda. Hatinya sangat pedih setiap kali melihat kekasihnya tengkurap dan terguncang-guncang di atas kuda. Mendadak, Linggapati terkejut. Ketika melewati sebuah kaki bukit, kudanya berlari agak sempoyongan. Dan pada saat itulah, tubuh Wardamurti melorot ke bawah. Wardamurti! Wardamurti! Kakang Linggapati. Aku di sini, Wardamurti. Aku di sini. Aku tidak kuat lagi, Kakang. Aku tidak tahan lagi. Kau harus kuat. Kita akan sampai ke Majapahit bersama-sama. Tidak, Kakang. Tinggalkan aku di sini saja. Kakang teruskan perjalanan tanpa aku. Tidak, Wardamurti. Aku tak akan meneruskan perjalanan tanpa kau. Kakang, aku mencintaimu, Kakang. Aku telah gagal sampai ke Majapahit. Tapi kau harus berhasil, Kakang. Kita akan berhasil. Bukan hanya aku, tapi kita berdua. Majapahit sudah dekat sekarang. Kita akan segera tiba di hadapan Gusti Sang Ramawijaya. Wardamurti! Tidak! Linggapati mengguncang-guncang tubuh kekasihnya, menciumi wajahnya, memijit-mijit kaki dan mengurut bahunya. Tapi gadis Lopandak itu tetap saja diam. Matanya terpejam dengan sempurna. Dan bibirnya menyungking senyuman yang damai. Wardamurti, akhirnya kau tidak tahan lagi. Lukamu memang cukup parah. Oh, Wardamurti, maafkan aku. Akulah yang membuat lukamu semakin parah. Maafkan aku, Wardamurti.
Tapi kau jangan khawatir. Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku harus sampai ke Majapahit. Tapi aku tidak akan membiarkanmu terbaring di tempat ini. Mari saya. Aku akan menggendongmu. Hingga Pati akan membopongmu ke Majapahit. Linggapati mengangkat tubuh Werdamurti yang sudah seluruhnya menjadi dingin. Dia merasakan pedih di bagian perutnya, dan ada sesuatu yang merembes keluar. Dia tahu bahwa darahnya kembali mengalir. Tapi pemuda Lopandak itu tak menggubrisnya. Dia terus melangkah sambil menggendong. Saya masih belum yakin bahwa Jaya Katuang merasa perlu mengirimkan Telik Sandi untuk memata-matai Majapahit. Kemungkinan seperti itu selalu ada, Kebo Anabrang. Jaya Katuang tentu ingin duduk di singgasananya dengan tenang. Tapi Paman Nambi, pemerintah Kediri mempunyai bala tentara yang banyak jumlahnya. Di samping itu mereka juga terlatih dengan baik. Apa perlunya mencemaskan Majapahit yang sekarang ini baru menjadi sebuah pedukuhan kecil di tengah hutan? Ya, kalau Jaya Katuang bersikap seperti itu, berarti dia lengah. Dia meremehkan kekuatan pihak lain, dan itu bisa berakibat buruk. Dia harus berhintang banyak hal jika ingin lama berkuasa di tahta Penjalu. Pengalaman seperti itu pernah dialami para penguasa sebelumnya. Sang Prabu Kartanegara sendiri tidak mampu bertahan karena telah salah langkah. Beliau meremehkan gelang-gelang yang akhirnya justru bangkit dan sanggup mencapok Singasari. Oh, Paman Nambi, saya mendengar ringkik kuda di sana. Ya, di bawah sana, di balik gerumbulan semak belukar. Hati-hati, Kebo Anabrang. Siapkan senjatamu. Mari kita lihat. Keduanya terluka parah, Paman. Yang wanita sudah meninggal. Dia terluka di bagian rusuknya, di bawah payudara. Ya, lukanya sangat lebar. Mungkin dia mati karena kehabisan darah. Yang laki-laki terkena sabetan senjata tajam di bagian perutnya. Rupanya dia sempat mengikat lukanya dengan sobekan kain, Paman. Kau kenal mereka, Kebo Anabrang? Tidak, Paman. Jelas mereka bukan warga Majapahit. Mungkin mereka Telik Sandi pemerintah Kediri. Aku belum bisa memastikannya. Tapi jelas, mereka mempunyai tujuan tertentu datang ke Majapahit. Paman, apakah mereka akan kita bawa menghadap Gusti Sang Grama Wijaya sekarang? Gusti Sang Grama Wijaya sedang menerima tamu dari Kadipaten Sumenep. Dan lagi kulihat luka orang itu cukup parah. Sebaiknya kita berusaha menyelamatkan nyawanya. Jangan sampai dua-duanya meninggal tanpa keterangan yang bisa kita peroleh. Kalau tidak salah, rumah Kiwahan tidak terlalu jauh dari tempat ini. Paman Nambi mau membawa mereka ke rumah Kiwahan? Ya, di samping rumahnya dekat dari sini. Kiwahan juga seorang ahli obat. Ayo, Bu Anabrang, kau naikkan laki-laki ini ke atas kudamu. Biar yang perempuan ikut bersamaku. Kita pergi ke rumah Kiwahan. Baik, Paman. Bagaimana, Ki? Hamba sudah memeriksanya, Gusti. Tapi lukanya memang parah sekali. Barangkali dia berkuda terlalu jauh. Nampaknya dia banyak kehilangan darah. Apa dia masih belum juga sadar? Hamba berhasil membuatnya sadar. Di lubang hidungnya, hamba sebarkan aroma daun-daunan yang sangat keras. Biasanya aroma itu cepat membuat orang sadar dari pingsannya, Gusti. Tapi mungkin lukanya terlalu parah. Baiklah. Kebo Anabrang? Iya, Paman. Coba kau panggil Kakang Lembu Sora, Tanggalawe, dan Adi Banyak Kapuk kemari. Saya akan minta pendapat mereka tentang dua orang ini. Baik, Paman. Kebo Anabrang, pendekar bertubuh gempal itu segera melompat ke arah kudanya. Dia memacu kudanya meninggalkan Kiwahan.
Derapnya segera lenyap di kejauhan malam. Tak lama kemudian, dia sudah kembali lagi bersama Lembu Sora, Rangga Lawe, dan banyak kabut. Jadi kau kenal mereka di Banyak Kabut? Iya. Mereka adalah Linggapati dan Merdamurti. Mereka murid-murid saya di Lopandak, kata Sora. Merdamurti adalah putri kepala desa Lopandak, Raka Wikirang. Sedang Linggapati, anak Ranadikara. Saya kenal baik dengan mereka berdua ini. Lalu apa kira-kira tujuan mereka datang ke Majapahit? Mungkin Lopandak diserang prajurit-prajurit Kediri. Kalau begitu, apakah perguruan rahasia Lopandak yang kau pimpin sudah bocor ke tangan Kediri? Mungkin begitu, Kakang. Waktu saya dan 40 orang siswa meninggalkan Lopandak, keadaan desa itu memang sedang genting. Tapi saya tidak tahu apa yang kemudian terjadi di sana. Sayang sekali kita tidak bisa mendapat keterangan apa-apa dari mereka. Iya. Orang yang bernama Linggapati itu masih belum juga sadar. Gusti Nambe. Bagaimana, Ki? Apa dia sudah sadar? Hamba sudah berusaha menyumbat urat-urat darah di sekitar lukanya, Dia sadar, tapi hanya sebentar sekali. Lukanya memang sangat parah. Hamba kira dia tak akan mampu bertahan sampai besok pagi, Gusti. Sayang sekali. Kalau kita tidak bisa mendapat keterangan apapun dari Linggapati ini. Kiwahan, apakah dia tidak sempat mengatakan sepatah kata pun ketika dia sadar? Dia hanya menyebut Gusti Sanggrama Wijaya sampai 2 kali, Gusti. Entah apa maksudnya, saya kurang tahu. Kalau begitu, pasti ada yang ingin disampaikan pada Gusti Sanggrama Wijaya. Iya, kelihatannya begitu, Kakang Lembu Sora. Ya. Apa tidak sebaiknya kita bawa dia menghadap Gusti Sanggrama Wijaya sekarang juga? Dia masih pingsan, tak ada gunanya. Iya, benar, Gusti. Benar. Kalau dia digotong-gotong lagi, bisa lebih gawat keadaannya. Darahnya bisa merembes keluar lagi, Gusti. Kalau begitu, Gusti Sanggrawijaya yang harus datang kemari. Beliau sedang menerima 2 orang tamu dari Kadipaten Sumenep. Tuan Arya Wiraraja dan Sang Ramapati. Iya, kelihatannya beliau sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Tapi Kakang Lembu Sora, apa yang akan disampaikan Linggapati? Mungkin juga sesuatu yang sangat penting, Kakang. Iya, sekarang begini saja. Di antara kita berempat ini, kukira Adi Nambilah yang paling dekat dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Bagaimana kalau Adi Nambi menghadap beliau dan melaporkan tentang 2 orang warga Lopanda ini? Iya, kukira Kakang Nambi yang paling tepat untuk menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Sementara kita menunggu di sini. Baiklah, saya akan berusaha melaporkan baiknya. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap dari bahan alami. Proses multifikasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap.
merasakan bedanya. Aku mencintaimu, selalu mendekatmu. Kau mengerti hatiku, kau semangatku. 1033 Kalimantan. Nambi terus berkuda melintasi jalan setapak. Dia adalah seorang laki-laki setengah tua. Dia adalah bekas seorang perwira Singasari yang seringkali terlibat dalam peperangan. Karena itu, sekalipun usianya mendekati setengah abad, tapi tubuhnya kelihatan masih cukup asa untuk berguncang-guncang di atas punggung kuda. Ruang pendapa rumah kediaman Dyah Sanggrama Wijaya kelihatan sunyi dan lengang. Lampu minyak jarak yang terpancang di dinding ruangan menyinarkan cahaya taram temaram. Dyah Sanggrama Wijaya duduk bersila. Menantu bekas Raja Singasari itu duduk ditemani dua orang yang sudah berusia agak lanjut. Yang duduk di sebelah kanannya adalah seorang laki-laki yang berpakaian seperti seorang Brahmana. Dia adalah Arya Wiraraja, atau biasa juga dikenal dengan nama Arya Banyakwide. Arya Wiraraja baru saja 1 hari berada di hutan tarik. Dia datang dari Kadipaten Sumenep. Kemudian laki-laki setengah tua yang duduk di sebelahnya adalah Sang Ramapati. Sang Ramapati dulu adalah bekas tangan kanan Sang Prabu Kertanegara, yang kemudian dipecat karena dianggap tidak bisa menyesuaikan diri dengan kebijaksanaan Sang Prabu sehubungan dengan rencana Sang Prabu Kertanegara yang ingin menaklukkan Suwarna Bumi. Jadi dukuh kecil ini bernama Majapahit? Benar, Paman. Dukuh ini saya namakan Majapahit. Maaf, Angger. Iya. Bagaimana sejarahnya sehingga dukuh ini bisa bernama Majapahit, Nger? Paman ingin tahu. Iya, pada saat mereka, orang-orang Madura yang diperbantukan oleh Paman Arya Wiraraja, tengah sibuk menebang pohon-pohon di hutan, ada salah seorang yang merasa lapar dan haus. Kemudian mencoba makan buah yang terdapat di dalam hutan. Dia tidak tahu nama buah itu, dan dia sangat kesal karena begitu buah itu dimakan, ternyata rasanya sangat pahit. Teman-temannya kemudian juga mencoba memakan buah itu, dan memang buah itu rasanya sangat pahit. Berita ini kemudian tersebar di antara teman-teman yang tengah sibuk membabat hutan. Dan akhirnya berita ini kemudian sampai di telinga saya. Buah yang dinamakan oleh orang Madura itu bernama Maja. Kemudian saya menggabungkan nama buah itu dengan rasanya yang pahit menjadi satu. Maja dan pahit. Jadilah Majapahit. Demikianlah Paman Ramapati sejarah asal-usul bagaimana desa kecil tempat kediaman saya sekarang ini bernama Majapahit. Iya. Cukup sederhana nama ini. Bagaimana pendapatmu, Kakang Wiraraja? Majapahit. Ya, Majapahit. Mudah-mudahan pahit di sini berarti perjuangan. Sebuah pengorbanan, buah tukon atau alat untuk membeli sesuatu yang berharga. Nah, Nger Sanggrama Wijaya. Iya, Paman. Mudah-mudahan saja pengorbanan, perjuangan yang telah Angger rintis semenjak tinggal di Pedukuhan Majapahit ini akhirnya kelak akan memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan Angger dan seluruh rakyat yang tinggal di Majapahit. Terima kasih, Paman Wiraraja. Bantuan Paman Wiraraja dan juga Paman Ramapati sangat saya butuhkan sekarang ini. Oh, iya, Angger. Paman ingin tahu sudah berapa keluarga yang menghuni dukuh Majapahit sekarang ini? Penghuni dukuh Majapahit terdiri dari beberapa macam, Paman. Mereka ada yang merupakan keluarga, kalau tidak salah jumlahnya tidak lebih dari 40 keluarga. Kemudian ada penghuni lain yang merupakan calon-calon prajurit yang telah saya persiapkan sekarang ini. Kemudian penghuni lain lagi yang terdiri dari orang-orang Madura yang Paman perbantukan untuk membabat hutan tarik selama ini. Kalau tidak salah, seluruh penduduk Majapahit sekarang ini
kurang lebih berjumlah sekitar 700 orang, Paman. Ketika mereka tengah sibuk membicarakan tentang Majapahit yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang menjadi sebuah pedukuhan yang semakin hari semakin ramai, mendadak terdengar derap kuda dari kejauhan. Ada apa, Paman Ambi? Kenapa malam-malam datang kemari? Adakah sesuatu yang penting yang hendak Paman laporkan padaku? Benar, Gusti. Ada sesuatu yang penting yang hendak hamba sampaikan pada Gusti Sang Ramawijaya. Apakah itu, Paman? Nambi kemudian menceritakan perihal 2 orang warga desa Lopandak yang sekarang berada di rumah kediaman Wahan. Dia, Sang Ramawijaya, memperhatikan dengan seksama seluruh laporan yang diberikan oleh orang kepercayaannya. Kemudian dia menoleh kepada Arya Wiraraja yang berada di sebelahnya. Paman Wiraraja dan juga Paman Ramapati, maaf, agaknya saya terpaksa harus meninggalkan Paman berdua untuk beberapa saat lamanya. Barangkali ada sesuatu yang telah terjadi di Majapahit yang harus segera saya ketahui latar belakangnya. Oh, ya, silakan, Ger, silakan. Biarkanlah Paman berdua menunggu di ruang pendapa ini. Mungkin saya hanya sebentar, Paman. Saya kira saya akan kembali lagi dan kita bisa meneruskan berbicara tentang banyak hal. Mari, Paman Ambi, antarkan saya ke rumah Ki Wahan malam ini juga. Mari, Gusti. Dia, Sang Ramawijaya, melangkah menuju ke arah penyimpanan kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah berkuda meninggalkan rumah kediamannya. Sementara itu, Nambi berkuda mengiringi di belakangnya. Mereka terus berkuda menembus keremangan malam yang hanya diterangi oleh cahaya bintang di atas langit. Kabut tipis melayang rendah melintasi pohon-pohonan, dan angin yang bertiup semakin kencang membuat udara semakin bertambah dingin. Gusti Sang Ramawijaya sudah datang. Iya, Paman Lebusora. Saya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Mari, Gusti. Mari, silakan melihat sendiri. Ada orang warga desa Lopandak yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Gusti secara langsung. Dia, Sang Ramawijaya, melangkah ke arah sebuah balai yang terletak di sudut ruangan. Dia segera melihat seorang laki-laki yang terbaring dalam keadaan luka parah di bagian perutnya. Darah masih merembes keluar, dan sebagian sudah mengering di seluruh pakaiannya. Laki-laki itu tiba-tiba menggeliat, dan matanya mendelik seolah-olah merasakan kesakitan yang amat sangat. Gusti, rupanya dia telah sadar kembali, Gusti. Iya. Coba tolong kalian minggir sebentar. Aku akan berbicara dengan orang ini. Gusti. Gusti Sang Ramawijaya. Iya, akulah Sang Ramawijaya. Apakah ada sesuatu yang hendak kau sampaikan padaku? Desa Lopandak diserang habis oleh prajurit-prajurit Kediri. Gusti Sang Ramawijaya, Majapahit sekarang ini ada dalam bahaya. Sayang sekali dia hanya sempat menyampaikan sepatah dua patah kata. Iya, benar, Gusti. Sayang sekali orang itu keburu meninggal terlalu cepat. Kalau tidak, barangkali banyak hal yang penting yang bisa disampaikan pada Gusti Sang Ramawijaya. Apakah ada yang mengenali orang ini, Paman Lebusora? Dia adalah murid Adi Banyakapu, Gusti. Dia adalah warga desa Lopandak. Dia datang ke Majapahit bersama seorang wanita. Dan wanita itu sudah meninggal lebih dulu di tengah perjalanan menuju kemari. Iya, memang dibutuhkan orang-orang yang mau berkorban jika suatu rencana hendak dijalankan. Dua orang ini sangat berjasa bagi pertumbuhan pedukuhan Majapahit. Baik untuk masa-masa sekarang
maupun untuk masa-masa yang akan datang. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasanya. Kita akan berdosa sekali jika sampai melupakan jasa-jasanya. Paman Lembu Sora. Iya, Gusti. Tolong kau urus penguburan 2 orang ini besok pagi. Dan sekarang, malam ini saya tugaskan Paman Nambi untuk menunggui jenazah 2 orang ini di rumah Kiwahan. Sedangkan Paman Lembu Sora, Kakang Ranggalawi, Kakang Kebun Abrang, Kakang Banyak Kapuk, ikutlah aku. Setelah mengatur segala sesuatunya, dengan rencana penguburan Linggapati dan Werdamurti, besok paginya, Dyah Sanggramawicaya segera meninggalkan rumah Kiwahan. Sementara itu, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Ranggalawe dan Banyak Kapuk mengiringi di belakangnya. Mereka terus berkuda menempuh jarak kurang lebih 30 pal jauhnya. Dan setelah beberapa saat lamanya mereka berkuda di atas jalan setapak, tak lama kemudian mereka pun sudah memasuki halaman rumah Dyah Sanggramawicaya. Setelah menambatkan kudanya masing-masing, mereka memasuki ruang pendapa. Di ruang pendapa, kelihatan Arya Wiraraja dan Sang Ramapati masih duduk bersila sambil berbincang-bincang. Angger Sanggramawicaya, iya. Apa yang telah terjadi sebenarnya, Angger? Telah terjadi Rajapati, Paman. Tapi korbannya bukan warga Majapahit sendiri. Oh. Mereka adalah 2 orang warga Lopandak. Warga desa Lopandak? Iya, Paman. Mereka bernama Linggapati dan Werdamurti. Apa sebenarnya yang telah mereka alami? Mengapa mereka bisa mati di pinggiran desa Majapahit? Apa sebenarnya yang telah menimpa diri mereka, Angger? Barangkali Kakang Kembo Anabrang bisa memberikan keterangan yang lebih jelas dan lebih terperinci lagi, Paman. Begini, Tuan Arya Wiraraja. Selanjutnya Kebo Anabrang menceritakan apa yang telah dialaminya bersama Nambi ketika sedang menjalankan tugas berjaga-jaga di sekeliling dukuh Majapahit. Demikian juga Banyak Kapuk memberikan tambahan keterangan tentang 2 warga desa Lopandak yang telah sejak lama dikenalnya sebagai murid-muridnya. Arya Wiraraja mengerutkan keningnya sesaat. Orang tua itu kelihatan berpikir keras. Demikian juga Dyah Sanggramawicaya kelihatan berpikir keras. Suasana di ruangan pendapa menjadi sangat hening untuk sesaat lamanya. Angger Sanggramawicaya? Iya, Paman. Agaknya mulai malam ini Angger harus lebih berhati-hati. Kemungkinan besar pemerintah Kediri telah mencium apa yang Angger rencanakan selama ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang selama ini telah dirahasiakan oleh desa Lopandak kemungkinan telah bocor ke tangan mereka. Dan hal ini akan bisa berakibat sangat buruk kalau Angger tidak segera mengadakan persiapan yang cukup untuk membentengi dari maksud-maksud buruk pemerintah Kediri. Lalu bagaimana sebaiknya, Paman? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, memang sebaiknya kita mengadakan persiapan sebelum segala sesuatu yang buruk dapat menimpa pedukuhan kecil ini. Sebaiknya begini saja, Angger. Kita harus bisa mengamankan desa ini. Jangan sampai pemerintah Kediri menaruh kecurigaan terhadap dukuh Majapahit yang sedang tumbuh ini. Itu segala sesuatu yang bisa menimbulkan jejak-jejak kecurigaan, yang bisa menimbulkan praduga-praduga buruk terhadap desa ini, harus dihapuskan secepatnya. Maaf, Paman. Saya masih belum mengerti apa yang Paman maksudkan. Begini, Angger. Angger harus berjaga-jaga sebelum bahaya datang. Seluruh warga desa Majapahit harus segera dihubungi. Jangan sampai di antara mereka ketahuan menyimpan senjata tajam seperti pedang, tombak, keris, cundrik, ataupun senjata-senjata lain yang biasa digunakan untuk berperang. Bagaimana dengan calon-calon prajurit yang sekarang sudah bermukim di dukuh Majapahit ini, Paman? Sebaiknya malam ini juga mereka harus diungsikan ke tempat lain. Mereka harus bersembunyi di gua-gua ataupun di tempat-tempat yang tersembunyi yang terdapat di sekitar hutan tarik ini. Dukuh Majapahit seketika menjadi
seluruh warga desa keluar dari rumahnya masing-masing sambil membawa obor. Sebagian di antara mereka ada yang membawa cangkul, sedangkan sebagian yang lain membawa senjata-senjata tajam seperti pedang, keris, cundrik ataupun tombak. Kemudian mereka berkerumun di suatu tempat yang tersembunyi, dan beberapa orang dari mereka mulai menggali tanah. Setelah itu mereka dengan hati-hati menanam senjata-senjata tajam itu dan menimbunnya dengan semak belukar di atasnya. Sementara itu, di tempat lain juga nampak adanya kesibukan. Rangga Lawe mengumpulkan calon-calon prajurit Majapahit di sebuah tanah lapang yang cukup luas. Mereka berjumlah sekitar 400 orang. Setelah memberikan keterangan secukupnya, dan setelah mengadakan persiapan yang secukupnya, maka Rangga Lawe pun memerintahkan agar mereka segera berangkat meninggalkan Dukuh Majapahit malam itu juga. Dan mereka pun segera atas punggung kuda masing-masing untuk kemudian memacu kudanya ke arah barat menembus kegelapan malam yang masih pekat. Pagi itu nampak cerah. Bentangan langit biru di atas seolah-olah ingin menghibur peristiwa berkabung yang tengah terjadi di tengah-tengah hutan tarik. Dia Sang Ramawijaya kelihatan sangat terharu begitu melihat jenazah Linggapati dan Werdamurti dimasukkan ke dalam kuburnya masing-masing. Nah, saudara-saudaraku tercinta semuanya, teman-temanku seperjuangan yang saya hormati semuanya, untuk membangun sebuah istana yang besar dibutuhkan ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu tumpukan batu bata merah. Nah, Linggapati dan Werdamurti adalah dua potong batu merah yang telah menjadi alas paling bawah bagi suatu bangunan istana yang megah. Untuk suatu rencana yang besar, maka dibutuhkan pula pengorbanan yang besar. Untuk suatu cita-cita yang besar, maka dibutuhkan juga pengorbanan yang besar. Tapi sesuatu yang besar tidak langsung menjadi besar begitu saja. Sesuatu yang besar harus dirintis dari sejak awalnya. Harus dimulai dari yang kecil. Tapi dengan tekad membaca, dengan niat yang baik dan murni, dengan semangat dan ketekunan, maka betapapun besarnya sebuah cita-cita, akhirnya pasti akan terwujud juga. Nah, saudara-saudaraku semuanya, teman-teman seperjuangan yang saya hormati, sekianlah sambutan saya. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Linggapati dan Werdamurti dapat menjadi ilham bagi perjuangan kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan tidak hanya akan tergali angan-angan belaka, melainkan bisa segera terwujud menjadi suatu kenyataan. Maafkan Paman, Ger. Bukannya Paman tidak kerasan tinggal di Dukuh Majapahit ini. Tapi rasanya tidak enak kalau sampai nanti Sang Prabu Jayakatwang berkunjung ke desa ini dan kemudian menemukan saya di tempat ini. Karena itu, sebaiknya sekarang juga saya minta diri untuk kembali ke Kadipaten Sumenep. Sang Ramawijaya segera memerintahkan beberapa orang abdinya agar membantu Arya Wiraraja mempersiapkan perbekalan. Maka setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Arya Wiraraja pun segera berangkat meninggalkan Dukuh Majapahit. Dia Sang Ramawijaya mengantarkan Arya Wiraraja sampai ke perbatasan Dukuh Majapahit. Sampai menjelang sore hari, Dukuh Majapahit kelihatan tenang. Tak ada sesuatu pun yang terjadi. Hanya kelihatan lebih sunyi dari biasanya, karena sebagian besar warga desanya pergi ke tempat persembunyian. Tapi suasana ketenangan itu pada malam harinya terganggu oleh derap seekor kuda yang dipacu melaju menuju rumah kediaman Dia Sang Ramawijaya. Ada apa, Paman Nambi? Ada seorang Klik Sandi melaporkan sesuatu yang sangat penting, Gusti. Apa yang dia laporkan, Paman? Cepat, beritahukan padaku. Klik Sandi itu melaporkan bahwa Sang Prabu Jayakatwang
dengan oleh kurang lebih 200 orang prajurit telah memasang kemah di dekat hutan tarik, Gusti. Paman Jaya Katuang memasang kemah di dekat hutan tarik. Apa maksudnya? Menurut laporan Trik Sandi itu, prajurit-prajurit Kediri itu membawa peralatan berburu, Gusti. Dia Sang Grama Wijaya termenung sesaat mendengar laporan yang baru saja disampaikan Nambi. Dia belum bisa menduga apa sebenarnya maksud Prabu Jaya Katuang memasang kemah di pinggiran hutan tarik. Apakah ada maksud-maksud tertentu yang tersembunyi? Ataukah hanya sekedar berburu seperti yang selama ini menjadi kegemarannya? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang dimaksudkan Jaya Katuang dan apa yang terjadi di Dukuh Majapahit? Silakan menunggu seri selanjutnya.